Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasri Febriani dari kelas 7E nomor absen 6. Ingin menjelaskan tentang materi bumi dan tata surya. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih tentang tata surya itu apa? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Apa sih itu tata surya? Tata surya adalah sistem planet yang berpusat pada matahari, di mana semua objek langit termasuk planet, satelit, komet, asteroid, dan meteor terkait oleh gaya gravitasi matahari. Dengan kata lain, tata surya adalah kumpulan benda langit yang mengorbit pada matahari. Yuk langsung aja kita masuk ke karakteristik planet dan anggota tata surya. Kurang lebihnya gambar tata surya seperti ini loh teman-teman. Tata surya sendiri dibagi menjadi 8 planet, yaitu planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jaraknya hanya 57 km dengan matahari. Karena berada di posisi paling dekat dengan matahari, planet Merkurius memiliki periode revolusi paling kecil di antara planet lainnya, yaitu hanya 88 hari, sedangkan rotasinya hanya 59 hari. Planet yang kedua yaitu adalah planet Venus. Venus adalah planet paling terang yang terlihat dari bumi. Skala rotasi planet Venus adalah 243 hari, sedangkan skala rotasinya adalah 225 hari. Planet Venus adalah planet terpanas di tata surya karena suhunya rata-rata mencapai 735 Kelvin atau setara dengan 462 derajat Celcius. Wah teman-teman, ternyata Venus itu sangat panas ya. Planet ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet anggota tata surya yang memiliki kehidupan di dalamnya. Hal ini disebabkan di bumi terdapat air dan memiliki atmosfer. Kalau rotasi bumi adalah 1 hari 23 jam 56 menit 4 detik. Sedangkan skala revolusinya adalah 1 tahun 365,25 hari. Nah teman-teman, bumi adalah tempat kita tinggal loh. Planet keempat adalah Mars. Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak kemerahan jika diamati dari bumi. Skala rotasi planet Mars adalah 24 jam 37 menit, sedangkan skala rotasinya adalah 687 hari. Planet kelima adalah Jupiter. Teman-teman, kelihatannya kita tidak asing ya sama planet Jupiter karena namanya Jupiter sama seperti motor Jupiter teman-teman. Jupiter adalah planet terbesar di antara tata surya. Jupiter memiliki rotasi yang sangat pendek, yaitu hanya 9 jam, 84 jam. Sedangkan skala rotasinya adalah 11,86 tahun. Planet keenam adalah Saturnus. Saturnus memiliki keistimewaan dibandingkan planet-planet lainnya, yaitu adanya cincin yang mengelilinginya. Cincin tersebut diperkirakan terdiri dari debu dan juga es. Saturnus memiliki massa jenis paling ringan di antara planet-planet lainnya. Kalau rotasinya adalah 10 jam 40 menit 24 detik. Sedangkan skala revolusinya adalah 29,46 tahun. Planet ketujuh adalah Uranus. Uranus sebagai planet terdingin di antara tata surya lainnya memiliki suhu terendah mencapai 49 Kelvin atau setara dengan minus 224 Celcius. Wah teman-teman, ternyata Uranus itu dingin sekali ya. Nah lanjut, skala rotasi Uranus adalah 17 jam dan skala revolusinya adalah 80 tahun. Planet ke-8 atau yang disebut dengan Neptunus. Neptunus adalah planet ke-8 dan merupakan planet terjauh dari matahari dan memiliki skala rotasi yaitu 16 jam. Dan skala revolusinya adalah 164,8 tahun. Guys, gokil banget. Ternyata Neptunus itu planet terjauh dan memiliki
Revolusinya terlama di antara planet-planet lainnya di dalam tata surya, guys. Setelah kita mempelajari tentang apa itu tata surya dan karakteristiknya, mari kita mempelajari apa itu asteroid. Asteroid adalah benda yang berukuran lebih kecil dan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Asteroid disebut juga dengan planet minor atau planetoid. Asteroid juga mengelilingi matahari pada lintasannya sendiri. Jumlah asteroid mencapai jutaan dan dengan ukuran yang bervariasi. Setelah kita membahas tentang asteroid, mari kita membahas tentang komet. Komet sering disebut dengan bintang berekor karena penampakannya yang terang menyerupai bintang tetapi memiliki ekor yang panjang. Orbit komet berbeda dengan orbit benda langit lainnya karena bentuknya yang sangat lonjong. Komet tersusun dari debu, partikel batu, dan gas beku. Bagian-bagian komet adalah sebagai berikut. 1. Inti komet. Inti komet berbentuk padat dan tersusun dari debu dan gas. 2. Koma, yaitu daerah di sekitar inti yang menyerupai awan. 3. Ekor komet. Bagian yang berukuran lebih panjang. Saat komet berada jauh dari matahari, keberadaannya sulit dideteksi karena ukurannya yang sangat kecil. Mari kita mengenal bumi dan satelitnya serta mengenal manfaat matahari. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya atau sumbunya. Berikut ini adalah akibat gerak rotasi bumi. 1. Bentuk bumi menjadi pepet di kutub-kutubnya dan mengembung di khatulistiwa. 2. Perubahan arah arus laut. Adanya angin akibat rotasi bumi menyebabkan perubahan arus laut. 3. Gerak semu harian matahari, yaitu matahari seolah-olah terbit dari timur dan terbenam dari barat. Revolusi bumi. Rotasi adalah gerak bumi berputar pada porosnya, maka revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Salah satu akibat dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan, yaitu matahari seolah-olah bergerak dari khatulistiwa menuju utara hingga ke titik balik utara, kemudian kembali lagi ke selatan hingga mencapai titik balik selatan, kemudian kembali lagi ke khatulistiwa. Fase-fase bulan. 1. Bulan baru yaitu ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Permukaan bulan yang menghadap matahari tampak terang sedangkan permukaan bulan yang menghadap bumi terlihat gelap karena tidak mendapatkan cahaya matahari. 2. Bulan sabit yaitu ketika permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi hanya seperempat bagiannya saja. 3. Bulan separuh yaitu ketika permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi hanya setengah bagiannya saja. 4. Bulan cembung atau bulan bungkuk yaitu ketika permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi hanya 3/4 bagian saja. 5. Bulan purnama yaitu ketika seluruh bagian bulan yang menghadap ke bumi mendapatkan cahaya matahari dan memantulkannya ke bumi. Manfaat matahari yaitu A. Paparan sinar matahari dengan jumlah yang sesuai bermanfaat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia. B. Sumber energi listrik alternatif. C. Menghangatkan tubuh hewan, terutama hewan poikiotermis. D. Sistem matahari diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. E. Membentuk iklim di bumi. F. Membantu proses siklus hujan. G. Sumber pencahayaan di bumi. Bagian-bagian matahari. Inti matahari. Bagian paling dalam dari matahari suhunya mencapai 16 juta Kelvin. Suhu inti matahari yang sangat tinggi menyebabkan reaksi nuklir berjalan stabil. Fotosfer. Lapisan fotosfer adalah bagian yang terlihat berwarna kuning jika kita mengamati matahari. Di antara inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi dan konveksi yang menjadi tempat perpindahannya energi secara radiasi dan konveksi. Kromosfer merupakan lapisan berwarna merah yang menjulang hingga 2000 km di atas fotosfer dengan suhu rata-rata 4500 Kelvin. Saat terjadi gerhana matahari, lapisan kromosfer terlihat seperti cincin berwarna merah. Korona merupakan lapisan terluar matahari yang disebut juga sebagai mahkota matahari. Korona merupakan lapisan gas yang suhunya mencapai 1 juta Kelvin. Gerhana matahari. 1. Gerhana matahari total terjadi pada permukaan bumi yang berada di dalam umbra. Pada daerah ini cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi sekitaran 6 menit. 2. Gerhana matahari
parisal terjadi pada permukaan bumi yang berada di dalam penumbra. Pada gerhana matahari parisal, cahaya matahari terlihat samar-samar. Gerhana matahari cincin terjadi pada permukaan bumi yang berada di daerah lanjutan. Matahari terlihat seperti cincin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.